Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Latifa, NIM 0548976041 dari Universitas Terbuka Bengkulu, program studi agribisnis. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktik wawancara guna melaksanakan tugas praktik unit 1 mata kuliah pengembangan produk agribisnis. Di sini saya sudah bersama Mbak Rani ya. Untuk menanyakan bagaimana pendapat Mbak Rani mengenai 5 ide produk yang saya miliki. Di sini saya mau bertanya-tanya apabila Mbak Rani bersedia untuk saya wawancarai. Baiklah, saya bersedia untuk diwawancarai mengenai ide produk yang dibilang Mbak Yeni. Mengenai 5 produk tersebut, boleh disebut apa saja produknya? Saya kan sudah punya 5 ide nih. Yang pertama itu keripik singkong, terus kerupuk jengkol, keripik pisang, ceker ayam, dan pisang sale. Nah, menurut Mbak Rani, produk mana yang lebih dulu yang paling bagus untuk di daerah kita, yang bisa saya coba dulu gitu? Ya, saya izin menjawab ya. Kalau menurut saya keripik singkong ataupun keripik pisang itu gimana ya, sudah banyak kan? Sudah banyak dan peminatnya itu tidak melampaui 50%. Kalau yang paling banyak diminati, apalagi kita ini Pulau Sumatera, rata-rata keripik jengkol. Kerupuk jengkol. Iya, kerupuk jengkol itu benar-benar diminati. Bisa mencapai 80% lah target perjualannya. Karena di tempat kita ini kan Mbak, jengkol tuh kalau lagi musim banyak melimpah. Harganya pun kalau lagi musim itu lebih murah. Jadi kita kan bisa modelnya lebih kecil. Untungnya lumayan lah kan. Jadi kalau yang keripik pisang tuh sebenarnya enak kan Mbak? Enak. Cuman karena di sini tuh sudah banyak yang membuat produk itu. Sedangkan jengkol kan masih sedikit di tempat kita. Jadi lebih baik jengkol. Ya, lebih baik jengkol kalau dipilih kan. Yang paling tinggi itu jengkol. Kalau misalkan tentang yang cakar ayam atau pisang sale gimana pendapat Mbak Rani? Kalau itu untuk di desa kita cara pembuatan itu sulit ya. Jadi kita itu rata-rata dibilang nggak bisa juga enggak kan, tapi sulit. Ya, sulit. Kalau menurut pendapat Mbak Rani mengenai tentang pisang sale tadi bagaimana? Bagus nggak? Kalau pisang sale ya, cara pembuatannya itu kan agak lama, apalagi harus dijemur dulu. Apalagi seandainya kita nih lagi musim hujan kan, jadi nanti berjamur, susah kering, busuk. Apalagi kan kita belum ada pengalaman ke sana kan, baru coba-coba, takut nanti gagal. Iya sih. Tapi kalau itu kan sebenarnya itu susah-susah gampang. Tapi kalau kita nggak berani itu nanti malah jadi busuk beneran. Iya, resikonya itu kan agak tinggi kan. Kalau soalnya dia kan pakai pisang yang matang kan. Iya, harus matang dulu itu kan. Terus Mbak, kalau misalkan cakar ayam yang dari ubi itu kan ada yang cakar ayam tuh, gimana menurut Mbak? Bagus nggak kalau misalkan nanti aku mau buat produk itu juga? Kalau cakar ayam itu bagus, tapi harus butuh karyawan kayaknya. Soalnya pembuatannya itu kan ada agak rumit agak rumit kan, jadi harus ada karyawan dulu. Kalau kita sebagai pemula ini gimana mau karyawan kan? Kita kan mengujinya dulu. Jadi mana mau gula merah terus nanti kalau belum terlalu lihai itu bisa nggak crispy dia. Benar. Jadi kalau menurut Mbak Rani tadi yang paling disetujui itu tetap kerupuk jengkol. Karena yang pertama itu peminatnya banyak ya. Cara pembuatannya juga mudah. Karena kita udah terbiasa juga buat itu. Tinggal nanti kita kembangkan lagi gitu ya. Terus kalau menurut Mbak Rani apa aja itu bahan pokoknya? Terus kalau untuk kerupuk jengkol ini Mbak, kira-kira tuh bahan pokok utama yang dibutuhkan itu gimana? Apa aja itu Mbak?
Terus cara pembuatannya itu gimana kalau boleh saya tahu? Kan Mbak Rani kan udah terbiasa tuh buat kerupuk jengkol. Boleh dong aku tahu. Ya, saya menjawab ya. Kalau untuk kerupuk jengkol itu bahan-bahan yang diperlukan seperti tepung, sagu, penyedap rasanya, dan cara pembuatannya itu agak gampang juga. Yang pertama kan yang diperlukan itu jengkolnya Jengkol, dulu. ya. Iya, jengkolnya dulu. Jengkol itu dihaluskan dulu. Oh, direbus dulu. Ya, direbuskan. Terus? Nanti dihaluskan pakai mesin penggiling. Oh, ada mesinnya. Ya, ada mesinnya. Nah, setelah jengkolnya sudah halus, Terus cara pembuatannya tadi tuh jengkolnya pertama tuh direbus dulu. Setelah empuk itu baru digiling pakai mesin. ya benar. Terus dicampurkan dengan bahan-bahan seperti tepung, penyedap rasa ini tadi. Setelah itu baru dicetak panjang-panjang. Ya benar, dicetak panjang-panjang. Terus setelah dicetak semua adonan dicetak semua kan? Ya. Lalu kita didihkan dulu airnya sampai panas, lalu kita cemplung. Oh, direbus Ya, dulu. direbus dulu. Nah, setelah itu Dijemur, diangkat dijemur. Nah, setelah dijemur kering kan? Sekiranya bisa diiris baru kita iris. Kalau belum bisa diiris, kita tunggu kering dulu. Oh, irisnya manual aja. Manual aja bisa. Berarti kalau gitu bahannya tadi apa aja itu? Alat-alatnya pisau ya, Iya, pisau. panci gitu kan, Iya, benar. nampan. Iya. Jadi termasuk gampang kalau pembuatan kerupuk jengkol tadi ya Mbak, Iya, dibandingkan yang lain ini tadi. Iya, benar. Ya sebenarnya tuh keripik pisang tadi enak juga ya Mbak, karena Enak juga. iya sebenarnya di sini juga banyak pisang sih. Tapi berhubungan di sini sudah banyak, bahkan banyak yang jual. Jadi lebih baik kita ke itu aja, Ya, kerupuk jengkol aja. Karena di sini berapa biasanya harga jengkol Mbak kalau lagi murah? Harga jengkol kalau kerupuknya ya yang sudah Ya. jadi itu harganya itu mencapai 50.000 per kilo. Per kilo. Sedangkan jengkol mentah itu kalau lagi banjir berapa? Murah 8.000 8.000-an. Iya. Oh. Model-modelnya tadi yang bahan-bahan pokok tadi kan cuman 12.000 sekitar, modelnya itu 20.000. Sedangkan dijual 50.000, lumayan kan? Jadi bisa 50% lebih. lipat berarti untuk Iya, tadi. benar. Iya. Berarti lebih baik jengkol ya kalau Iya. gitu. Iya. Terus kalau misalkan ini nanti aku jadi nih buat yang kerupuk jengkol, Iya. kira-kira nanti target pasar itu kita gimana? Apa kita titip ke warung atau kita pasarkan sendiri? Boleh, semuanya juga boleh. Bisa ya? Dititipkan ke warung juga boleh. Dipasarkan melalui online. Zaman Iya. sekarang kan online kan? Oh iya. Iya, nanti kalau ada pemesanan kita bisa antar ke rumah. Iya juga. Terus kerupuk jengkolnya ini tadi Mbak kita jual mentah atau sudah digoreng enaknya ya, Mbak? Enaknya mentah aja. Mentah aja. Iya, Jadi kalau digorengkan kita itu minyaknya juga, jadi iya. kan? Terus resiko Iya, melempam. gampang. Kalau mentah kan enggak. Ya kapan orang mau kita tinggal kita jual mentah aja. Ya, orang benar. orang goreng sendiri gitu. Iya, benar sekali. Jadi lebih baik begitu daripada yang digoreng ya. Iya. Kalau seandainya Mbak ada modal nanti buka usaha kerupuk jengkol, ya lebih bagus itu daripada usaha yang disebut yang lain tadi kan? Jadi menurut Mbak Rani tadi dari kelima ide yang saya ajukan tadi, kesimpulannya tuh Mbak Rani lebih ke kerupuk jengkol, Iya. lebih setuju. Baik Mbak, kalau begitu misalkan nanti saya jadi, saya boleh kan belajar ke Mbak Rani Iya, juga. sangat boleh. Iya. Ya udah Mbak, terima kasih banyak ya atas pendapatnya ini tadi. Ini sangat berkesan lah buat saya. Saya berterima kasih berkat Mbak Rani saya jadi tahu bahan-bahannya. Karena jujur saya belum tahu, baru ada rencana aja gitu kan. Ya kalau boleh nanti saya tanya lagi ke sini, nggak apa-apa ya Mbak? Nggak apa-apa, Ya. kita sama-sama belajar juga. Iya. Baik, terima kasih Mbak Rani atas ketersediaan waktunya untuk saya wawancarai. Saya ucapkan terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasnya lah ya.